Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sore ini saya akan memberikan materi dengan judul Al-Muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan ketakwaan kepada Allah itu adalah dengan melakukan apa yang disebut al-muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Apalagi kondisi saat ini ya ibu-ibu, kondisi pandemi di mana kita sering dikejutkan dengan diambilnya saudara kita oleh Allah secara mendadak. Ya, mungkin teman-teman kita, saudara kita baru ketemu, ustadz kita ya. Maka itu adalah hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita, bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan muhasabah. Agar apa? Agar kapanpun kita diambil Allah, kita dalam kondisi taat kepada Allah. Begitu ya. Nah, kita tentunya mengevaluasi apakah amal-amal kita lebih banyak yang bernilai ibadah atau tidak. Apakah amal kita lebih banyak yang saleh ataukah amal yang salah. Hidup di dunia merupakan upaya untuk mendapatkan bekal yang banyak bagi kehidupan di akhirat yang bahagia. Karena itu, melakukan perhitungan terhadap prestasi amaliyah kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu pula yang menjadi sebab mengapa begitu penting bagi kita untuk memperhatikan wasiat sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Di samping itu, di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah ayat dalam Al-Quran yang mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi diri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam suatu hadis Rasulullah, hadis riwayat Tobroni, disebutkan hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. La tazulu qadama abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara, yaitu 1. Umurnya, untuk apa dihabiskannya. Yang kedua, ilmunya, untuk apa diamalkannya. Yang ketiga, hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan. Dan yang keempat,
tubuhnya atau badannya untuk apa dipergunakan. Mengingat keempat hal di atas harus kita pertanggungjawabkan, maka memahaminya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama yaitu tentang umur manusia yang telah kita ketahui kalau panjang dan pendeknya ditentukan oleh Allah. Ya, kita tidak bisa menangguhkan, kita tidak bisa memperpanjang. Yang bisa kita lakukan adalah kita ikhtiar. Agar apa? Agar kita sehat selalu, kemudian agar kita bisa maksimal melakukan ibadah. Namun kematian milik Allah, hak Allah, kapan kita diambil Allah. Hal ini berarti semakin besar bilangan umur seseorang, maka semakin dekatlah kita dengan kematian. Jadi bukannya ulang tahun, tapi hilang tahun. Berbicara soal umur berarti berbicara soal waktu. Bagi kita sebagai muslim sebenarnya tidak begitu penting kapan kita akan mati, tetapi yang paling penting dalam keadaan bagaimana diri kita ketika kematian itu datang. Apakah dalam keadaan tunduk kepada Allah atau malah dalam keadaan yang sebaliknya. Yang Allah kehendaki sebagaimana ayat di atas adalah jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hidup di dunia ini untuk selalu beramal saleh dan menyegerakan diri dalam melaksanakannya. Terlalu banyak contoh orang-orang yang menyesal karena menunda-nunda amal soleh yang harus dilaksanakannya dalam kehidupan akhirat. Orang yang menyesali diri juga banyak, seperti di firman Allah Surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108. Qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkan kami darinya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali dalam kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, yaitu di neraka, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Itu ya Bibi ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan umur dengan baik. Nah, yang kedua yaitu tentang ilmu yang Allah dan Rasul-Nya telah mewajibkan kepada kita untuk mencarinya di dunia ini sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu menuntut ilmu tidak ada batasnya kecuali saat kematian. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Dengan ilmu semestinya manusia semakin dekat dengan Allah, bukan sebaliknya seperti yang sudah banyak terjadi. Dengan ilmu begitu banyak manusia yang sombong. Bahkan dengan ilmunya yang sedikit, banyak pula manusia yang tidak membutuhkan Allah, sehingga apa yang telah ditetapkan Allah dengan seenak hawa nafsunya, manusia mengubah ketetapan Allah. Oleh karena itu harus kita sadari bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya ilmu itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah yang sangat luas dan banyak. Hal itu pula sebabnya ilmu yang telah dimiliki oleh manusia harus mampu dipertanggungjawabkan pengamalannya di hadapan Allah. Dan itu pula yang menyebabkan orang yang berilmu atau ulama itu sangat takut kepada Allah. Sesuai firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Mudah-mudahan kita termasuk juga hamba Allah yang takut. Semakin kita berilmu, semakin kita takut kepada Allah. Yang ketiga, ibu-ibu, yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak adalah tentang harta. Bagi manusia, harta sangat diperlukan. Karenanya, setiap manusia pasti memburu harta. Allah sendiri tidak melarang manusia mencintai dan mencari harta yang banyak. Bahkan, Allah justru memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta. Yang tidak boleh dimiliki oleh manusia adalah mencintai harta di atas kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena dari sikap seperti itu manusia akan menghalalkan segala cara. Karena itu Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mana kita memperolehnya atau bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram. Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawaban manusia dalam soal harta. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkannya, untuk apa saja dibelanjakannya dan dikeluarkan harta itu, untuk sesuatu yang bermanfaatkah atau tidak, untuk sesuatu yang benarkah atau tidak. Manakala harta dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi untuk yang tidak benar. Hal lain yang harus diingat dalam kaitan harta adalah bahwa dari sekian banyak harta yang kita miliki, maka sebagian kecilnya menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Bila ternyata harta itu kita makan juga, maka tidak ada keberkahan dari harta itu. Bahkan di akhirat kelak justru akan menimbulkan penyesalan. Dalam surat Al-Munafikun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, mengapa engkau tidak tangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-sekali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Naudzubillah, jangan sampai kita nanti minta Allah kembalikan lagi ke dunia dan mau berinfak dan beramal soleh. Mudah-mudahan sekarang inilah saatnya kita memperbaiki diri, saatnya kita mengevaluasi diri. Semoga kita menjadi hamba yang suka bersedekah. Kemudian yang keempat, yang juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak adalah soal penggunaan anggota badan. Kaki kita kemana berjalan, tangan apa yang kita kerjakan, mata apa yang dilihat, telinga apa yang didengar, lisan apa yang diucapkan, dan begitulah seterusnya. Bila kita tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah, bisa jadi kita akan terperosok ke dalam derajat yang rendah, bahkan lebih rendah dari derajat binatang. Dengan demikian, seluruh anggota tubuh manusia harus terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah, sehingga manusia harus berhati-hati dalam menggunakan anggota badannya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Sebagai contoh, penggunaan mata untuk melihat sesuatu yang baik saja adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi karena sulitnya itu, Allah melalui hadis Rasulullah mengemukakan imbalan yang luar biasa sebagaimana sabda Rasul. Salasun la tara a'yunuhumun nar. Ainun kharsat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah wa ainun kafat min maharimillah. Ada 3 orang yang mata mereka tidak akan melihat api neraka, yaitu mata yang terjaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah,
dan mata yang terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Sebagai pertanggungjawaban manusia atas apa yang dikerjakan di pengadilan Allah nanti, manusia tidak bisa lagi berbohong. Makanya yang menjawab pertanyaan Allah tidak lagi mulut, tetapi anggota badan yang lain. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Akhirnya semoga kita termasuk kelompok manusia yang menjalankan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita kelak bisa mempertanggungjawabkannya segala apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nasihat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.